Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, Ibu mau bertanya nih, bagaimana kabar kalian? Semoga semua anak-anak selalu sehat ya, walaupun belajar dari rumah. Baik, sebelum Ibu masuk ke dalam materi pembelajaran, Ibu mau membuat kalian untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dari gambar tersebut, coba anak-anak tebak ya, gambar hewan apa sih? Wah, anak-anak memang cerdas sekali. Jawabannya benar sekali. Jawabannya adalah hewan harimau. Pembelajaran pada pagi hari ini ada di tema 2, subtema 2 pada pembelajaran kelima. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, dengan memperhatikan gambar, video tari, atau bimbingan guru, siswa dapat berlatih gerakan tari daerah menggunakan properti. Anak-anak, pada pembelajaran kemarin sudah mempelajari apa yo? Wah, anak-anak cerdas sekali. Pada pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari mengenai gejala penyakit pada sistem pernapasan manusia. Nah, jika anak-anak sudah mempelajari mengenai gejala penyakit pada sistem pernapasan manusia, maka pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai penyakit pada sistem pernapasan manusia. Apa saja sih penyakit pada sistem pernapasan manusia? Ada emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, dan influenza. Emfisema merupakan penyakit yang ada pada paru-paru. Pada penderita emfisema, paru-parunya mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan banyak udara. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Penyakit asma dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan pintil-pintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan penderita napasnya sering terengah-engah. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejala penyakit ini biasanya adalah mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang biasanya timbul ketika flu adalah bersin-bersin, demam, dan pilek. Anak-anak, kita sudah sama-sama belajar mengenai penyakit pada sistem pernapasan manusia. Untuk selanjutnya, anak-anak akan belajar untuk membuat pertanyaan berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernapasan manusia.
Anak-anak dapat membukanya pada buku siswa halaman 80 sampai 82. Jika kalian masih bingung, kalian dapat menyampaikan pada WhatsApp grup dan Ibu akan memberikan contoh berikut ini. Kata tanya apa? Apa penyebab penyakit emfisema? Kata tanya siapa? Siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Kata tanya di mana? Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Kata tanya bagaimana? Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis? Kata tanya mengapa? Mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Dengan contoh yang sudah diberikan, Ibu minta anak-anak untuk dapat membuat pertanyaan lain ya. Jangan sama. Kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Kebiasaan hidup sehat tersebut dapat kita lakukan tidak hanya dengan olahraga saja, kita dapat melakukannya dengan menari. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tari daerah dengan properti. Berikut akan ada beberapa gambar tari daerah tradisional di Indonesia yang menggunakan properti. Disimak ya anak-anak. Yang pertama ada tari piring. Properti yang digunakan adalah piring. Tari payung. Properti yang digunakan adalah payung. Tari serimpi. Properti yang digunakan adalah selendang atau sampur. Tari janger. Properti yang digunakan adalah kipas. Nah, anak-anak sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari Ibu ya. Mari kita bersama-sama mengambil kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah belajar mengenai apa saja sih? Yang pertama, kita sudah belajar penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang kedua, anak-anak dapat membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang ketiga, anak-anak sudah belajar mengenai tari daerah tradisional di Indonesia yang menggunakan properti. Anak-anak, Ibu harap kalian tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Ibu mau mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan. Kalian dapat melihatnya untuk mencuci tangan dengan benar di video ini ya. Dan kalian harus tetap menjaga jarak satu sama lain. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama, dilanjutkan dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, dan silakan berdoa. Jika anak-anak masih bingung atau belum paham dengan pembelajaran yang sudah Ibu berikan, kalian dapat bertanya melalui WhatsApp group nanti ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.